para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus sahibil kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i. Kana syai'un lillailahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikuti niatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah, kita masih membahas bagian akhir daripada tentang bab kemarin, muraqabah. Ya, ada tuh sebelum masuk ke fase berikutnya, ya, tentang memperbaiki batin kita, masih ada sedikit itu beberapa baris. Wa'lam, dan ketahuilah. Sudah ketemu? Kalau di kitab yang baru halaman 30, ya, halaman 30, 6 baris dari bawah. Kalau kitab yang tipis itu halaman berapa tuh kemarin? Masih berapa? Ya, ketemu? Halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi fid darin amin amin rabbal alamin. Ya, wa'lam, dan ketahuilah annal muraqabata min asrafil maqamati, bahwa muraqabah, ya, apa muraqabah kemarin? Selalu merasa dilihat oleh Allah, ya, selalu merasa dilihat oleh Allah. Kita keluar dari rumah kita, ya, kita selalu ada saja yang selalu ngawasin kita, ya, selalu dilihat. Nah, ini luar biasa tuh, feelingnya kuat. Ada orang yang goplah banget, lalai banget, udah dikasih peringatan masih kagak sadar-sadar juga, ya. Ada orang yang hati ingat, lalu berkeluar aja terasa kayak ada CCTV terus. Orang keluar di rumah karena sudah dipantau oleh KPK terus. Gimana tuh? Maka dia berupaya, ya, menjaga dirinya sebaik-baiknya.
Nah, muraqabah ini min asrafil maqamat, merupakan makam kedudukan yang mulia, yang paling mulia. Wa arfaul manazil, dan manazil kedudukan, manzilah yang paling luhur, yang paling tinggi, yang paling luhur. Wa alad darajat, dan derajat yang paling tinggi. Wa hiya maqamul ihsan. Muraqabah ini merupakan makamnya ihsan. Apa yang kemarin? Anta abudallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Seakan-akan Anda melihat Allah. Kalau Anda belum bisa melihat Allah, rasakan bahwa Anda selalu diawasi oleh Allah. Dan kemarin apa statementnya? Berupaya di mana saja di tempat yang Allah perintahkan, kita harus ada di situ. Jangan sampai Allah kehilangan kita di situ. Di mana saja tempat-tempat yang diharamkan Allah, kita berupaya menjauh dari tempat-tempat itu. Taib. Al-masyaru ilaihi biqaulihi alaihi salatu wassalam, sebagaimana disyaratkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya apa? Al-ihsanu an ta'budallaha ta'budaan. Ihsan adalah Anda menyembah Allah karena katarahu, seakan-akan Anda melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, jika Anda belum bisa melihat Allah, fa innahu yara, rasakan bahwa Allah selalu melihat Anda. Jadi kemana aja kita berjalan, kita kagak pernah sendirian, ada yang ngawasin kita. Wa kullu wahidin minal mu'minina, dan semua orang mukmin yu'minu, beriman. Apa tuh? Bi annallaha la yakhfa alaihi syai'un, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi alaihi, atas Allah, syai'un, sedikit pun, fil ardi wala fis sama. Artinya yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya Allah lihat, semuanya tuh Allah pantau semua dengan jelas. Kagak ada yang kagak lewat dari pantauan Allah. Sekarang kita lagi duduk di sini, Allah tahu nih. Lihat, malaikat bolak-balik laporan terus. Wa ya'lamu annallaha ma'ahu. Ini semua orang mukmin harus juga menyadari, memahami bahwa Allah senantiasa ma'ahu, bersama dia. Maka dalam surah Al-Hadid apa dalam surah Al-Hadid? Wa huwa ma'akum, Allah bersama Anda semuanya. Aina makanu, di mana saja Anda berada. Ini untuk meningkatkan rasa muraqabah. Akhirnya yang lahir rasa malu sama Allah, rasa takut sama Allah, begitu ya. Wa ya'lamu annallaha ma'ahu, semua orang mukmin harus mengetahui, menyadari bahwa Allah senantiasa bersamanya. Aina makana, di mana saja dia berada. La yakhfi alaihi syai'un, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Min harakatihi, dari gerak-geriknya. Wasakanatihi, dari diam-diamnya. Walakinna sya'na fi dawami hadzal mashhad, tetapi kedudukannya ini pada senantiasa dalam pandangan ini. Wa husulu thamaratihi allati, dan husul hasil atau yang didapatkan dari buah-buahnya ini adalah allati aqalluha, yang allati aqalluha alla ya'mala, paling enggak katanya paling kecilnya katanya paling sedikitnya alla ya'mala,
fima bainahu wa bainallahi amalan, tidak ada suatu amal pun ya antara dia sama Allah ada amalan yustahi ayyarahu alaihi, ada amalan yang dia jadi malu Allah melihatnya ya. Ayyarahu alaihi rajulun minas solihin, bukan maksudnya ya, paling kecilnya katanya apa, alla ya'mala fiha, tidak ada satu amal ya di dalamnya bainahu wa bainallah, di antara dia dan di antara Allah, amalan, satu amalan yang yastahi, yang dia malu, ayarahu alaihi rajulun minas solihin, kalau dilihat oleh orang-orang saleh. Apa-apa begini, tadi kan ya berupaya kita sya'nannya nih ala dawam, selalu merasa dilihat oleh Allah begitu. Nah paling kecilnya dah katanya alla ya'mala, tidak ada satu amal pun ya yang kita lakukan antara diri kita dan di antara Allah, itu paling kecilnya apa kita merasa malu kalau ada orang soleh yang ngelihat kita ya. Jangan sampai ada orang soleh atau guru kita ngelihat kita lagi kagak baik dah, jangan sampai itu ya. Paling sedikitnya tuh rasa ininya menjaga ya. Artinya apa? Harus berupaya jangan sampai Allah mencari kita di tempat maksiat, kita ada di situ, jangan sampai ya. Wa hadza azizun, dan hal ini jarang banget katanya. Wa ma warahu a'azzu minhu, dan di balik itu lebih jarang lagi. Illa ayyasira al-'abdu fil akhir amri mustaghraqan billahi ta'ala, melainkan seorang hamba ya nanti di akhir urusannya dia tenggelam, mustaghraqan, tenggelam kepada Allah Ta'ala, wa faniyan amma siwahu, dan dia fana terhadap selain Allah, qad ghaba anil khalqi bi syuhudil haqqi, dia hilang daripada makhluk bisyuhudil haqqi, hanya merasa Allah aja yang ngeliatin, wal tahaqa bi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, dan dia layak bergabung ya ditempatkan di tempat yang sangat baik ya, tempat di sisi Allah katanya yang maha kuasa. Ini istilah nih inda malikin muqtadir. Saya ambil syarahnya dalam kitab lain, maq'adu sidqin artinya daru karamatillah, artinya rumah kemuliaan Allah, wa ridwanuhu, dan keriduan Allah, wa fadluhu, dan karunia Allah, wa imtinanuhu, dan imtinan sama karunia kebaikan Allah ya, wujuduhu wa ihsanuhu, wajuduhu, kedermawan Allah dan kebaikan Allah ya. Itu mana maq'adi sidqin ya, katanya ilhaqa ya, kita bergabung bersama mendapatkan tempat yang mulia ya, inda malikin muqtadir. Al-malik ay al-azim al-khaliq lil asya' kulliha, raja yang maha perkasa, muqtadir ya, malik maksudnya raja yang menciptakan segala sesuatu, muqtadir ala may yasha'u bima yatlubuna yuriduna. Allah ciptakan itu untuk orang-orang yang dikehendakinya dari apa-apa yang mereka inginkan. Jadi itu apa-apa yang kita katakanlah
orang soleh minta, Allah persiapin tuh, ya, buat orang-orang yang selalu punya ketaatan yang tinggi kepada Allah, punya muraqabah, ya, dan selalu merasa malu aja ada amalnya, ya, yang kalau jelek dilihat oleh Allah, apalagi dilihat yang paling kecilnya oleh orang soleh, ya gitu ya. Itu terakhir daripada tentang bab muraqabah. Nah, kita masuk ke pasal berikutnya tentang batin nih, ya, bagaimana kita menjaga, memelihara batin kita. Faslun wa alaika ya akhi bi islahi sariratika. Wajib atas Anda wahai saudaraku, bi islahi memperbaiki. Apa tuh? Sarirah. Apa sirah? Ini batin kita. Ya, dalaman kita. Hatta yasira khairan. Ya, sehingga batin Anda itu, batin kita itu khairan, lebih baik min alaniyatik, dari zahirnya, ya, batinnya lebih baik daripada tampilan luarnya, zahirnya, as-salihah, yang saleh, yang baik. Wadzalika li'anna as-sarira mawdi'un nazil haqq, karena yang namanya batin ini, ya, dalaman hati kita ini adalah maudi'u, tempat, ya, Allah memandang. Wal alaniyatu matmahu nazrul khalqi, sementara, ya, yang bagian alaniyah, bagian luarnya ini apa? Tempat memandangnya makhluk, ya. Maka ada istilah innallaha la yanzuru ila suwarikum, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tampilan luarmu, badan kamu enggak, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, Allah lihat kepada hati Anda, ya. Wa ma dzakarallahu ta'ala sirra wal ilana fi kitabih, ini namanya manafi namanya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sirra, kata sir, ya, batin, wal ilan, bagian luar, fi kitabih, di dalam Al-Qur'an, illa, melainkan, wa bada'a bi dzikri sirri, melainkan Allah memulainya dengan menyebutkan bagian sir dulu, ya. Jadi Allah begitu perhatian dengan urusan bagian dalamnya, hatinya. Maka salafus sholih selalu dia apa? Yang dipenting bagian ini, bagian hatinya nih, dalamannya nih. Kagak mikirin tampilan luarnya. Insya Allah kalau dalamannya bagus, melahirkan luarnya jadi bagus. Ya, yang baru datang, kalau kitab kayak Baba halaman 33, ya, tentang apa? Bi islahi sariratik, memperbaiki dalaman, ya, batin Anda. Bapak ulang. Wa alaika ya akhi, dan wajib bagi Anda wahai saudaraku, bi islahi sariratik, memperbaiki bagian batin Anda, hatta yasira khairan, sehingga batin Anda lebih baik, menjadi lebih baik, min alaniyatika salihah, dari, ya, bagian luarmu yang baik. Wadzalika li'anna sarirata maudi'un nazaril haqqi, karena bagian batin inilah, ya, bagian dalaman kita ini, sarirah itu apa namanya? Hati yang paling dalamnya, mata hatinya, ya, itu tempat Allah memandang, Allah lihat kita di situ, ya. Wal alaniyah matma'u nazril khalqi, sementara bagian luar itu tempat apa? Makhluk memandang.
Kan kalau orang lihat kita apa? Luarnya aja kan. Tampilan luarnya. Jadi Allah lihat bagian dalam kita. Allah tahu tuh orang beramal kelihatannya amal soleh tapi hatinya mah cari dunia misalnya, cari jabatan, cari pujian. Allah tahu. Ya, maka apa? Perbaiki bagian hati kita dalamannya. Ya. Udah ketemu yang berdatang? Halaman 33 kalau kitab tipis halaman 7. Baik. Wa ma dzakarallahu ta'ala sirra wal ilana fi kitabih illa. Ini namanya uslub musbat nafi, ya. Dan tidaklah Allah menyebutkan kata sir dan kata ilan, dalaman dan luar, fi kitabih, di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran, illa, melainkan wa bada'a bi dzikri sirri, Allah memulainya dengan menyebut bagian dalam. Ya, berarti apa? Penting banget nih urusan bagian dalam kita. Marhaban Ustaz Fauzan, ya. Kemudian wa kana min du'aihi, dan diantara doa-doa Rasulullah alaihi salatu wassalam, semoga Allah mencucurkan salawat dan salam kepadanya. Ini bapak-bapak amal ini doanya Nabi. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati. Ya Allah, jadikanlah bagian dalamanku ini, hati ya Allah, jadikanlah batinku ini ya Allah lebih baik daripada tampilan luarnya ya Allah. Waj'al alaniyati, dan jadikanlah ya Allah bagian tampilan luarku ini salihatan, baik. Nah, ya, artinya kalau luarnya berarti anggota tubuh kita ini ya. Nah, jadi apalin tuh ya, doa tambahan dalam 5 waktu. Ikuti bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al sarirati, bukan roti nih, roti. Sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Hafalin ya. Ya Allah, jadikanlah batinku ini, dari bagian dalaman ya, hatiku ini khairan, lebih baik, min alaniyati, daripada zahirku ini, ya. Waj'al alaniyati, dan jadikanlah ya Allah zahirku ini salihatan, baik, ya. Minta sama Allah biar bagian tampilan luar kita ini baik. Wa mata salahatis sariratu, dan ketika batin ini salahat, baik, ya, apa yang terjadi? Salahatil alaniyatu, maka bagian luarnya juga akan jadi baik. Ya, maka ulama selalu apa? Benerin tuh hati lu, hati bener hatinya, biar bener, biar baik. Kalau hatinya baik, nanti apa? Melahirkan juga tampilan yang baik. Dia akan cari baju yang baik, yang layak bagi dirinya. Dia cari hal-hal yang pantas buat dirinya dalam pandangan agama. Ya, kalau hatinya jelek, melahirkan juga amal yang jelek. Hatinya bagus, melahirkan amal yang baik.
Nyambung? Ya, ngajinya serius. La mahalatan, tidak mustahil tuh. Jika batinnya baik, maka zohirnya akan baik. La muhalatan, artinya pasti. Fa inna zahira abadan, sesungguhnya zahir itu abadan, selama-lamanya, yakunu tabi'an lil batin, dia tabi'an ngikutin batin. Ya, kalau batinnya cakep, insya Allah luarnya zahir jadi cakep, karena zahir ngikutin batin. Salahan wa fasadan, baik dalam kondisi baiknya atau jeleknya. Kalau hatinya jelek, melahirkan amal yang jelek. Maka di sananya apa? Idza sa'a fi'lu, idza sa'a zununuhu, apabila prasangkanya jelek, sa'a fi'luhu, maka perbuatannya jadi jelek. Kan prasangka ini amil batin. Gitu. Ya, nyambung. Yang baru datang halaman 33 kitab yang ini. Tentang apa? Islahi sarirati, memperbaiki ya dalaman kita, hati kita. Taib. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya di dalam jasad kita ini ada segumpal darah. Mudghah itu segumpal darah. Idza saluhat, apabila segumpal darah itu baik, saluha biha sairul jasadi, maka akan baiklah biha, dengan sebab segumpal darah tadi, apa? Sairul jasadi, seluruh tubuhnya. Sebaliknya, wa idza fasadat, apabila segumpal darah itu rusak, fasada biha sairul jasadi, ya, maka akan rusaklah dengan sebab tadi segumpal darah yang rusak itu, apa? Sairul jasadi, seluruh tubuhnya. Paham maksudnya? Ya. Kalau hatinya rusak, maka ya jasadnya juga rusak. Hatinya baik, maka akan melahirkan yang baik. Apa tuh? Ala wahyal qalbu, segumpal itu adalah hati, ya. Jadi pertama apa? Ini dari beliau, wajib atas Anda memperbaiki apa? Batin Anda nih, hati Anda ini. Cuci terus, bersihkan terus. Tathir, ya. Dari apa? Sifat-sifat yang tercela. Upayakan bersihkan hati Anda dari sifat-sifat yang jelek-jelek. Itu namanya takhalli, buang. Lalu tahalli, isi dengan sifat-sifat yang mahmudah. Gitu. Ya. Baik. Wa'lam, dan ketahuilah, annaman, sesungguhnya orang, idda'a, yang mengklaim, mengaku, annalahu sariratun amiratun, bahwa dia punya batin, ya, punya hati yang amirah. Amir itu maknanya ini, kan innan nafsa la ammarah, ya. Ini amirah isim mufrad, nafsu pakai ammarah, sehingga mubalaghah, terus menerus ngajak kepada kejahatan, ya. Ini beliau juga menggunakan kata amirah. Barang siapa yang mengklaim, mengaku bahwa dia punya hati yang terus menerus ngajak kepada kebaikan-kebaikan, ya. Wa kana qad kharraba ala niyatahu, sementara katanya dia kharraba, menghancurkan, ala niyatahu, bagian zohirnya, bagian luarnya,
bitarkit ta'ati, dengan sebab tarki, meninggalkan at-ta'ati zahirah, ketaatan yang zahir. Ya, fahuwa mudda'un kadzabun, maka dia dianggap seorang pendusta, seorang yang mengklaim yang pendusta. Paham maksudnya? Ada orang ngaku dia mah hatinya cakep, kagak sholat. Cakep apa kagak? Jelek. Ya. Dia kharraba ala niyatahu tuh. Dia hancurin bagian zahirnya dengan dia meninggalkan ketaatan yang jelas kepada Allah. Ngaku hatinya cakep tapi kagak sholat. Berarti dia kata-kata mudda'un kadzabun, seorang pendusta. Sama katanya, barang siapa yang mengaku dia punya kedekatan kepada Allah, tapi ada waqi'atun fi ahlillah, mulutnya lancang, songong, kurang ajar sama orang-orang alim, bahwa kadzabun maslubun. Atau orang-orang yang ibadahnya tasannu, dibuat-buat, pura-pura ya, dia ahli ibadah, dia kadzabun maslubun. Terus wa man ijtahada fi islahi alaniyatihi, dan barang siapa yang ijtahada sungguh-sungguh fi islahi, dalam memperbaiki alaniyatihi, tampilan zahirnya, luarnya, bitahsini ziyihi, dengan memperbaiki pakaiannya. Dia beli udah baju yang mahal banget. Saya baru tahu tuh ada jaket harganya sampai 70 juta. Ya. Ada baju apa tuh panjang, jaket laki-laki 70 juta. Ibu, kiraan saya baju paling mahal hanya yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Apa yang 50 juta juga. Ya. Berarti kitanya terlambat. Di luar sana orang udah lain-lain, Masya Allah. Saya dibawa sama anak saya, udah tahu saya liatin itu, saya pengen beliin buat istri saya. Kirain saya harganya 1 juta, 2 jutaan itu. Di Mekah kan kalau yang udah masuk ke Tor Zamzam itu, wah, saya lihat paling mahal ada yang 3-4 juta. Ada jamaah suka beli itu. Kalau saya mau niat beliin di sini, di Jakarta ini, Jakarta mana ya saya? Masya Allah, cuma baju abaya doang sampai 75 juta. Subhanallah ya. Ada ya, Masya Allah. Nah ini, barang siapa yang berupaya sungguh-sungguh memperbaiki tampilan luarnya dengan memperbaiki bajunya, beli yang mahal-mahal bajunya dah, wahayatihi, ya, hayahnya, gayanya, bentuknya, surahnya. Kemudian wa taqwimi lisanihi, dia lurus-lurusin tuh lisannya, ya. Wa wazni harakatihi, dia imbang-imbangin gerakan-gerakannya. Wa sakanatihi, diamnya. Ini orang lagi pura-pura doang nih, pura-pura baik. Tahu-taunya perampok, penjahat. Fi qu'udihi, dalam duduknya pura-pura santun. Wa qiyamihi, dalam berdirinya. Wa misyatihi, dalam jalannya, ya. Wa taraka batinahu, sementara dia apa? Dia biarin, dia tinggalin batinnya dia tuh, hatinya itu mashunan, penuh bi khaba'ithil akhlaq, dengan keburukan-keburukan akhlak. Waradha'il ittiba', dan kejelekan-kejelekan karakter. Fahuwa min ahli tasannu, katanya, maka dia merupakan ahli tasannu.
Apa? Orang yang ibadahnya di sonaat, dibuat-buat, pura-pura doang. Wa ahlur riya, ya, min ahli tasannu'i, asalnya wa ahlir riya'i, itu ohnya atau al mu'ridina 'anil maula, orang-orang yang berpaling dari Allah. Ya, jadi ada orang-orang yang kita lihat pokoknya tampilan luarnya aja oke, kagak mikirin bagian dalamnya. Kalau dulu salafus saleh terbalik, mereka sangat-sangat memperhatikan bagaimana menjaga kebersihan hatinya. Karena hati yang baik melahirkan tampilan yang baik, amal yang baik. Begitu. Dulu ada contohnya. Sahabat melihat ada orang ganteng rapi, ya, lewat di depannya. Nabi nanya, "Wahai sahabat, ma ra'yukum bihadzal rajul?" Bagaimana pendapat Anda dengan orang ini? Ini Rasul, ganteng, gaya, bajunya cakep, perlente. Kalau dia ngomong orang dengar semuanya. Berikutnya orang jalan kurus, sederhana gitu. Orang biasalah kayak kita. Ma ra'yukum bihadzal rajul? Bagaimana pendapat Anda dengan orang seperti ini? Ya, dia mah ya tampangnya aja kagak. Oh, dia ngomong orang kagak dengerin gitu. Kata Rasul, antum pandangannya salah. Ya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum. Allah tidak melihat kepada tampilan bentuk Anda. Tapi Allah lihat hatinya nih. Ya. Ini yang lagi ngaji, Allah lihat hatinya nih. Hatinya benar-benar mengaji, pengen dekat sama Allah. Apa pengen makan bakso doang nanti? Ya, lurusin niatnya. Mau biar dekat sama Allah. Terus, wa iyyaka bi akhi, ya akhi. Wahai saudaraku, wajib atas Anda antastara syai'an, menutupi sesuatu. Lau zahara linnas, seandainya kelihatan manusia, kunta tastahyi, Anda merasa malu, min zuhurihi, dari kelihatannya. Hayaun, ya, merasa malu, yansha'u, yang tumbuh, min khaufil istiqbah, dari apa? Rasa takutnya apa? Dari rasa takutnya diejek, ya. Ini maksudnya apa? Janganlah Anda menutupi sesuatu seandainya kelihatan orang banyak, ya. Anda malu dari kelihatannya. Nah, malunya itu timbul karena Anda takut diejek, ya. Qala ba'dul 'arifin, sebagian orang-orang bijak, orang arif berkata, la yakunu sufiyyu sufiyan, tidaklah orang sufi itu dianggap sufi hatta yakuna bihaitsu, ya, hingga ketika lautifa, katanya, seandainya tiba-tiba bijami ma fi batinihi, katanya, seluruh apa yang ada di batinnya itu ala tobakin, di atas tampah, tobak, fisuki, di pasar, ya, mastahya, yang dia merasa malu, min zuhuri syai'in minhu, dari, ya, kelihatan sedikit pun. Maksudnya begini, tidaklah seorang sufi itu, ya, jadi seorang sufi yang hakiki, kalau tiba-tiba katanya batinnya itu, seluruh dalamannya dia itu apa, diketahui orang sepasar, kata, ya, yang ditaruh di atas tampah itu.
Artinya mastahya, dia enggak merasa malu. Kan kalau kita tutup-tutupin tuh. Padahal emang diri kita bobrok, jelek. Tapi ditutupin aja. Biar selalu orang lain lihat kita apa? Sempurna aja. Nah, ketika maksudnya kita ada emang jeleknya, ya ngaku jelek. Paham? Jangan Anda menutupi sesuatu. Seandainya kelihatan manusia, ya, Anda merasa malu kelihatan orang. Nah, rasa malu itu timbul apa? Karena takut dicaci, takut dihina, gitu. Katanya ini gambar orang-orang arifin, orang-orang arif billah mengatakan seseorang tidak dikatakan seorang sufi, ya, sampai dia katanya apa? Batinnya itu ditaruh di atas tampah, ya, di pasar, dan semua orang ngeliatin tuh, mastahya, dan dia kagak malu kelihatan. Artinya apa? Orang ini jujur apa adanya, begini, ya, kagak dibuat maksudnya tingkah lakunya, perbuatannya. Fa in lam taqdir an taj'ala sarirataka khairan, jika Anda tidak mampu antajala menjadikan sarirataka, batinmu, khairan, menjadi baik, min alaniyatik, dari zahirmu, fala aqalla, ya, setidak-tidaknya gitu, min antusawwiya bainahuma, Anda harus apa? Tusawwiya, menyamakan, bainahuma, antara batin dan zahir. Ya, kita nggak bisa berupaya pengen batin kita lebih baik daripada zahirnya, ya, paling nggak sama dah. Tuh. Fayakunu imtithalu kali amrillah, maka katanya imtithalu kali amrillah, apa itu? Melaksanakanmu atau ketaatanmu kepada perintah Allah, wajtinabuka, dan menjauhkanmu linahyihi, kepada yang dilarang Allah, ya, wa ta'zimuka, dan pengagunganmu li haramatihi, kepada hal-hal yang diharamkan Allah, wa musara'atuka, dan cepat-cepatmu fi mardatihi, dalam mencari ridha Allah, fil khala'i wal mala'i, dalam kondisi sepi kosong, wal mala'i, dan di tengah orang banyak, ala haddin sawa, sama-sama aja tuh, ya. Jadi harus, belum bisa berupa yang bagus, batinnya paling enggak sama-sama aja tuh. Dalam hal apa? Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, mengagungkan hormatullah, cepat-cepat dalam mencari ridha Allah, ya. Kemudian wal khala wal mala ala hadin sawa, dalam kondisi sendirian di tengah orang banyak, sama aja tuh, ya. Paham nggak maksudnya? Bapak-bapak, imtithalu, melaksanakan perintah Allah, ada orang kagak ada orang harus sama, ya. Menjauhkan perintah Allah, ada orang kagak ada orang harus sama, ya. Wa ta'zimuka, Anda mengagungkan kehormatan Allah. Misalnya bapak-bapak masuk masjid, ada orang kagak orang, tetap aja masuk tuh, kaki kanan, tahiyatul masjid, gitu, ya. Jadi kebaikan yang dikedepankan. Wa musara'atuka fi cepat-cepat mencari ridha Allah, ya. Terkadang kalau ada orang, wah semangat tuh, biar diliatin, hati riya dia. Kalau ada orang dia males banget. Jangan, ya. Kalau orang memulia sering-sering bangun malam, bukan ke kamar mandi. Kamar mandi boleh, wudu langsung sholat malam, ya. Wa hadhihi awwalu qadamin, inilah langkah pertama, yadauhal abdu, yang dilakukan oleh seorang hamba, fi tariqil ma'rifatil khassah,
dalam jalan makrifat yang khusus ya kepada Allah. Fa'lam dzalik, ketahuilah ini. Wabillahi taufik. Apa lagi ya? Faslun wa 'alaika bi'amarati awqatik. Bi'amarati awqatik. Wajib bagi Anda apa? Memenuhi awqatika, waktu-waktumu, biwazaifil ibadat, dengan macam-macam wazifah-wazifah itu. Ya, al-ibadat. Hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa, sampai tidak berlalu satu waktu pun dari malam atau dari siang, illa, melainkan wa takunu laka fiha wazifah, melainkan Anda dalam melewati pagi sore itu selalu punya wazifah. Apa itu wazifah? Wiridan, amal soleh. Ya, ini jadi ini setiap malam Sabtu ini apa? Ini wazifah kita, wiridan kita nih. Ya, setiap malam Sabtu ini menjadi apa? Wazifah kita, wiridan kita. Jangan sampai kagak hadir di majelis ilmu. Ya, tuh. Minal khair, ya berupa kebaikan tuh, wazifah itu berupa kebaikan. Tastaghriquha, yang Anda habiskan ya waktu-waktu itu biha, dengan wazifah tadi. Fabidzalik, dan dengan sebab itu tazharu barakatul awqati, akan muncullah keberkahan-keberkahan waktu-waktu. Ya, kan banyak orang waktu berjalan pagi sore dia kagak punya aurat, dia kagak punya amal soleh, dia nggak pernah duduk di majelis ilmu. Ya, tapi kalau kita isi dengan duduk setiap malam Jumat, Sabtu, ini niatin saya harus hadir di Salimah. Ya, insya Allah nanti waktunya barokah. Pada subuh dia baca zikir, berkah. Begitu. Ya, setiap orang harus punya wazifah, amal-amal soleh atau aurat, wiridan. Wa tahsulu faidatal umri, dan Anda akan mendapatkan faedahnya umur tuh. Terasa banget bermanfaat umurnya. Kan ada orang dari satu pagi biasa tidur aja. Dari bangun makan, marah-marah, tidur lagi. Main aja, lagi itu kebo. Ya, banyak pikiran. Makan tidur. Nah, manusia begitu. Jangan ada satu waktu berlalu baik di malam hari atau di siang hari, melainkan Anda punya amal soleh. Ya, yang Anda habiskan waktu itu ya bersama Allah, insya Allah mendapatkan keberkahan waktu dan mendapatkan faidatul umr. Wa yadumu al-iqbalu 'ala Allah taala, dan iqbal ya, yaduma continue, selalu ya beribadah kepada Allah. Iqbal 'ala Allah itu beribadah kepada Allah. Wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu minal 'adati kal aqli, dan seharusnya Anda menjadikan lima terhadap sesuatu tata'atahu yang Anda praktekkan tuh ya, jalanin, minal adat, dari kebiasaan-kebiasaan, kal akli, seperti makan, wasyurbi, minum, wasa'yi ya, lil ma'asi, mencari untuk kehidupan sehari-hari, auqatan takhusuha, waktu-waktu yang khususnya. Jadi Anda tuh juga harus bisa bagi waktu tuh ya, ada untuk kebiasaannya, mau makan jam berapa, minum lagi haus, ada waktu buat kerja, ada waktu juga untuk nanti punya aurat. Ya, saya dulu udah gambarin, ini seorang pegawai swasta atau negeri, dari pagi sampai sore dia udah kerja aja, dari rumah pulang tidur, besok berangkat lagi kayak robot.
Tapi ada orang yang malamnya dia berguna untuk wazifah, dia bersilaturahmi, dia ikut ngaji, dia ulama, ini berkah ini. Ya. Hatinya hidup nanti. Wa'alam wallahu alam bissawab. Ya. Semoga bermanfaat. Kita ambil pelajaran, ada nasihat banyak ya. Katanya orang cerdas itu harus punya 4 waktu. Ada 1 waktu diisi untuk munajah kepada Allah, deketin diri kepada Allah. Ada 1 waktu dia muhasabah diri dia, ya, takut-takut dia salah, dia nggak tahu, muhasabah terus introspeksi diri. Kemudian 1 waktu dia harus datang sama guru-gurunya, minta nasihat-nasihatnya, takut-takut dia salah arah, salah bimbingan, salah perbuatan. 4, dia juga harus punya waktu, boleh dia ya memuaskan dirinya untuk hal-hal yang dibolehkan. Artinya apa? Ibadah udah tadi, untuk muhasabah udah, datang ke orang ini guru udah. Nah, boleh juga buat dirinya diisi untuk hal-hal yang dibolehkan. Misalnya ada 1 waktu dibawa keluarganya jalan-jalan, ya boleh. Jangan ngaji mulu. Kemudian katanya barang siapa yang menganggap dia punya kedudukan di sisi Allah, dekat sama Allah, kemudian tampak dari dirinya dia anggota tubuhnya mudah maksiat, lalu dia ibadahnya dibuat-buat, ya, lalu dia tomak serakah, lalu dia mulutnya lancang sama ulama, lalu dia kagak menghormati saudara-saudaranya sesama muslim, ketahuilah mereka adalah kadzabun maslubun, seorang pendusta besar. Ya, sama kayak tadi itu, orang yang mengklaim bahwa hatinya dia cakep bagus, kagak melaksanakan perintah-perintah Allah. Namanya dia mudda'in kadzabun. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah, ini kita sudah 7 hari masuk bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan Allah, bulannya taubat. Syahrul Rajab, syahrul taubat. Ya, pergunakanlah bulan ini sebanyak-banyaknya untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, sering-sering mandi taubat, salat taubat, minta ampun kepada Allah. Ya, semoga taubat kita Allah terima. Persiapan masuk nanti ke bulan Sya'ban dan masuk ke bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah, jadikanlah ya Allah batinku ini lebih baik daripada zahirku, dan jadikanlah zahirku ini ya Allah selalu baik, taat pada seluruh perintah-perintahmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya rahmatika astaghfir, ya hayyu ya bi rahmatika astaghfir,
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وسلم. Alhamdulillah. Alhamdulillah, maka selesai sudah ngaji ibadah bersama Anugerah Guru dan Tercinta kami Dr. Haji Salahuddin Abdul Rahman SMA. Para jamaah, marilah seperti biasanya kita niatkan, kita hajatkan, kita bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita simak, kita ikuti kajian bersama Gurunda dapat menerap dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa masuk dan bisa kita gunakan kepada sana famili kita, saudara kita. Begitu sekali lagi kami mengharapkan kepada para jamaah sekalian, semoga kita termasuk dan dimasukkan ke dalam orang-orang yang istiqomah. Ibarat air yang menetes bisa mampu menghancurkan batu yang besar, tetapi air yang besar tidak akan bisa menghancurkan batu yang kecil. Kalau dilakukan secara kontinu, secara istiqomah, air yang menetes mampu menghancurkan. Mudah-mudahan walaupun kita kecil, kita senantiasa istiqomah, konsisten dengan apa kita melakukan itu, dengan apa kita belajar untuk menjadi istiqomah adalah kita menumbuhkan rasa cinta, karena cinta terus-menerus bermahabbah kepada guru, bermahabbah kepada itu, dan insya Allah kita mampu menghancurkan kekuatan hati kita yang keras. Semoga kajian bersama Gurunda bermanfaat dan juga mengharapkan kami dari sini kepada saudara-saudaraku yang belum Allah gerakan hatinya, semoga bisa hadir dan bisa merasakan betapa nikmatnya duduk di majelis ilmu, betapa senangnya dan tenangnya bisa bareng-bareng bersama orang-orang yang baik, karena Allah hadir bersama orang-orang baik dan kebaikan. Begitu kita bacakan Al-Quran surat Al-Fatihah agar Gurunda tercinta, keluarga, sahabatnya, saudaranya, kerabatnya, para jamaahnya, para santri-santrinya, Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah berikan pemahaman-pemahaman yang manfaat, Allah berikan kesabaran, Allah berikan faedah-faedah untuk menjadi orang yang berguna. Al-Hajjiyah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim